Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang Sore. terhormat peserta seminar yang berbahagia pada sore hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di forum online Zoom pada sore hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya Zalsa Dwi Ramdhani sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan atau bawakan yaitu mengenai PENKES, proyek hipertermia atau demam. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu sebentar. Yang pertama ada Melinda Ayu Raini dengan NIM 2020-12-042. Yang kedua ada Priska Ayu Fadilah dengan NIM 2020-12-057. Yang ketiga ada Putri Fatihah Cahyaningrum dengan NIM 2020-12-058. Selanjutnya ada Rara Dini Putri Amalia dengan NIM 2020-12-062. Lalu ada Sasha Windiatama dengan NIM 2020-12-065. Selanjutnya ada Tias Evita Febriana dengan NIM 2020-12-071. Kemudian ada Triwijayanti dengan NIM 2020-12-074. Lalu ada Fiari Nuar Pilarnanti dengan NIM 2020-12-076. Kemudian ada Yesi Fitri Kumalasari dengan NIM 2020-12-078. Dan yang terakhir ada saya, Zalsa Dwi Ramdhani, dengan NIM 2020-12-080. Baiklah, saya akan mengatakan susunan kegiatan diskusi yang akan kami lakukan. Di antaranya ada pembukaan, penyajian materi dari kelompok penyaji, kemudian ada sesi tanya-jawab, lalu ada penutup. Langsung saja, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada para penyaji materi, saya persilahkan. Untuk yang pertama, saya akan membacakan susunan yang akan dibacakan oleh kelompok kami. Untuk yang pertama, definisi hipertermi. Yang kedua, perbedaan hipertermi dengan demam. Yang ketiga, penyebab. Yang keempat, tanda gejala. Yang kelima, faktor resiko. Yang keenam, cara pencegahan. Selanjutnya, hipertermia adalah suatu keadaan di mana seorang individu mengalami peningkatan suhu tubuh di atas normal. Selanjutnya, hipotermia versus demam. Hipotermia, penderita hipotermia, tubuh tidak bisa menyesuaikan diri dengan panas lingkungan, alhasil suhu inti tubuh meningkat dan menyebabkan berbagai gejala hipotermia. Sedangkan demam biasanya terjadi karena adanya infeksi virus atau bakteri. Saat bakteri atau virus tersebut mencoba masuk ke tubuh, bagian otak yang mengatur suhu tubuh atau hipotalamus akan meningkatkan panas agar virus dan bakteri tersebut mati. Yang selanjutnya yaitu penyebab hipertermi. Ya, pada umumnya hipertermia disebabkan oleh paparan suhu panas yang berlebihan dari luar tubuh serta kegagalan sistem regulasi suhu tubuh. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan hipertermia.
Di antaranya ada 5. Yang pertama, peningkatan suhu yang ada di lingkungan, peningkatan produksi panas dari dalam tubuh, seperti aktivitas berlebih. Yang kedua, krisis tiroid atau komplikasi dari tingginya kadar hormon tiroid dalam darah. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, ketidakmampuan tubuh untuk membuang panas, seperti tidak mampu memproduksi keringat. Untuk yang keempat, rumah yang sirkulasi udaranya itu kurang baik atau tidak dilengkapi pendinginan ruangan. Yang kelima, keracunan obat kurang minum air putih, pakaian yang terlalu tebal di Kepada penyaji materi selanjutnya dipersilakan. Selanjutnya ada gejala hipertermia, yaitu ditandai dengan suhu badan tinggi lebih dari 37,5 derajat Celcius, kemudian mulut kering, hangat pada sentuhan, menggigil, dehidrasi berlebih, lemah, sakit kepala, dan mual. Selanjutnya ada resiko hipertermia. Ada beberapa yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami hipertermia, di antaranya yaitu 1. Bekerja di luar rumah dengan paparan sinar matahari atau panas yang berlebihan dan dalam waktu yang lama. Untuk yang kedua yaitu mengalami dehidrasi akibat kurangnya cairan yang masuk, diare atau penggunaan obat seperti diuretik. Yang ketiga, mengalami gangguan pengeluaran keringat, baik akibat kelainan kulit atau kelenjar keringat. Dan yang terakhir, masih bayi atau orang yang sudah lanjut usia menderita penyakit tertentu seperti tiroksikosis. Pencegahan hipertermia yaitu yang pertama, mengkonsumsi air atau minuman elektrolit yang cukup, yaitu setiap 15 atau 20 menit sekali, agar tubuh tidak kekurangan cairan. Yang kedua yaitu menggunakan pakaian yang nyaman, ringan, dan berwarna terang ketika beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, beristirahat dengan cukup di tempat yang sejuk dan nyaman saat melakukan aktivitas pada lingkungan dengan udara yang panas dalam waktu yang cukup panjang. Dan yang terakhir yaitu hindari berada di luar ruangan saat cuaca panas apabila tidak perlu. Baiklah para hadirin, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada para hadirin yang hadir di sini, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, kepada peserta bisa memberikan pertanyaan ya terkait materi yang telah disampaikan. Mbak, izin bertanya, Mbak. Oh iya, silakan.
Izin bertanya, kenapa kok hipertermia itu mukosernya kering ya, Mbak? Baik, pertanyaan akan langsung dijawab oleh penyaji materi. Silakan. Oh iya, saya izin menjawab. Kenapa orang yang mengalami hipertermia itu mengalami mulut kering? Karena orang yang mengalami hipertermia itu mengalami dehidrasi, yaitu kekurangan cairan. Mungkin ada feedback dari penanya. Oh, begitu ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Baiklah, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak ada, jadi langsung saja ke sesi penutup. Alhamdulillah, sesi penyajian materi dan tanya jawab telah selesai dilakukan. Baiklah, rangkaian acara diskusi telah selesai dilakukan. Saya akan bacakan simpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu hipertermia adalah keadaan di mana suhu tubuh mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan bisa menyebabkan berbagai gejala dan tanda-tanda seperti mukosa bibir kering, mulut kering, menggigil, kemudian dehidrasi berlebih, dan lemah. Baiklah, kita sampai ke penghujung acara. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi diskusi dari kelompok 2. Marilah kita tutup bersama-sama acara forum online mengenai hipertermia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.